البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام البخاري rahimahullah ta'ala al-babur rabi' alal khilaf. Ini bab 4 ke bab 5 tak masalah. Bab man samman nifasa haidha, orang yang menamakan nifas sebagai haid. Di dalam cetakan yang lain wasamma al-haidha nifasan, dan sebaliknya menamakan haid sebagai nifas. Baik. Sebenarnya kita telah melewati hadis terkait dengan ini, yaitu hadis Aisyah. Nabi mengatakan anufisti, apakah engkau haid, dan seterusnya. Sekarang dalil yang lain didatangkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Apa yang diinginkan sebenarnya yaitu sama, nifas itu sama dengan haid, haid sama dengan nifas. Makanya hukumnya sama, yaitu tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk berpuasa, dan tidak boleh untuk tawaf, tidak boleh untuk hubungan suami istri. Dan juga darahnya sama, darah haid hakikatnya darah nifas hakikatnya adalah darah haid itu sendiri, hukumnya sama. Kita baca hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsus samin wa tis'un ba'dal mi'atain, 298. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim qala haddatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah anna Zainab binta Ummi Salamah haddatsat, bahwasanya Zainab bintu Ummi Salamah menyampaikan hadis kepadanya. Anna iya Salamah betul. Iya alamiah ma'at ta'nis. Zainab ini dohirnya adalah apa? Ada dua. Boleh mamnu minas shoraf, boleh munsorif. Iya. Tapi yang lebih kuat adalah apa? Mamnu minas shoraf, karena dia alamiah ma'at ta'nis dari sisi maknawi. Iya. Yang rajih ba bukan bi, iya. Zainab. Ada dua sudut pandang, tapi yang terkuat yang mamnu minas shoraf. Iya. Bahwasanya Ummu Salamah hadatsatha, yaitu ibunya, ibu dari Zainab. Qalat ya. Ini yang Ummu Salamah yang kawin dengan Rasulullah. Iya betul. Abi Salamah itu yang laki yang iya meninggal, luka-luka sampai meninggal dunia. Qalat baina ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttaji'atun fi khamisah. Nabi pada waktu itu, ini dohirnya muttaji'ah ini sebagai apa? Sebagai badal dari ana dohirnya. Karena ana ini sebagai mubtada, maka apa? Muttaji'ah badalnya marfu juga. Boleh juga takdirnya wa ana muttaji'atun sebagai apa? Mubtada dari sebagai khabar dari mubtada, yaitu takdirnya ana. Dalam keadaan saya sedang berbaring fi khamisah, di suatu selimut. Seringnya khamisah ini yang ada bulunya, kalau tidak salah. Idhittu, ketika itu saya sedang haid, tahu-tahu merasa ada haid. Fangsalaltu, kemudian saya melepaskan diri dengan perlahan-lahan, itu insilal, yaitu keluar dalam keadaan tidak membuat kekecohan, tidak membuat kegaduhan dan kebisingan, perlahan-lahan. Ini insilal. Fa'akhadtu thiyaba haidati, kemudian saya mengambil pakaian haid saya, yaitu pakaian khusus yang biasa dipakai pada waktu haid, memang dipersiapkan untuk itu mungkin. Biar kalaupun kebetulan kena tetesan darah, ya sudah, biar baju yang ini, nanti tinggal dia yang dicuci, jangan baju yang lain. Qal anufisti, Rasulullah bertanya, apakah engkau mengalami nifas? Qultu na'am, ya. Fada'ani, kemudian Nabi memanggil saya. Fatoja'tu ma'ahu fil khamilah. Nah ini tadi khamisah
tahu-tahu sekarang jadi khamilah, intinya selimut. Dan memang alal khilaf apakah berbulu atau tidak berbulu. Kemudian saya berbaring lagi bersama Nabi dalam satu selimut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari salah satu guru yang paling tua. Ini keluar nih. Hah? Iya. Pelukan. Iya. Yang penting satu selimut, tak masalah. Baik. Yaitu Maki bin Ibrahim. Ini guru, termasuk guru paling tua ya. Melalui beliau Imam Bukhari mendapatkan sulasiat. Baik. Maki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid dari siapa itu? Salamah ibnul Aqwa. Ada 3 orang saja dari Bukhari ke Rasulullah. Nah, inilah dia Maki bin Ibrahim. Beliau adalah Abu Sakan al-Balkhi. Al-Balkh itu adalah Afghanistan. Ini ulama tua dari Afghanistan, gurunya Imam Bukhari. Iya, ini nama. Boleh boleh tanpa al, Maki. Ini jadi nama Maki bin Ibrahim. Seperti di Yaman sekarang banyak yang kasih nama anaknya, dikasih nama Turki. Sudah bukan nama negara tapi nama orang. Turki, Maki. Baik. Qala haddatsana Hisham, yang tadi adalah siqatun sabit. Haddatsana Hisham, beliau adalah Abu Abdullah. Iya, ini Munsharif. Ibrahim wa Munsharif, betul. Baik, Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair Al-Madani Al-Qurashi, Syekhul Islam, siqah. An Yahya bin Abi Katsir, beliau adalah Abu Nasr. Yahya bin Abi Katsir Abu Nasr. Cuma ana lupa beliau ini Maki atau apa, wallahu a'lam. An Abi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ada yang bilang namanya Abdullah, ada yang bilang namanya ya Abu Salamah itu. Sejak kecil dikasih nama Abu Salamah. Baik. Dan beliau adalah Quraisy, tapi Madani. Cuma ini Abi Salamah yang lain. Ini tabi'in, iya. Bukan yang itu, yang bukan. Anna Zainab binta Ummi Salamah haddatsat, bahwasanya Zainab dan Zainab bintu Ummi Salamah ini sahabiyah, yaitu dari kalangan sahabat. Ini anak tiri Rasulullah. Dia anak tiri Rasulullah, betul. Dia sahabat. Meriwayatkan dari sahabat, yaitu dari sahabiyah, yaitu Ummu Salamah, ibunya. Ini dikatakan apa? Riwayatul bin anil atau istilahnya adalah riwayatul abna anil aba, riwayat anak dari ayah. Ada juga yang mengatakan riwayatul asghir anil akabir, dan ini biasa. Riwayat orang yang kecil kepada orang yang besar, dari orang yang besar, ini biasa tentunya. Rasulullah kawin dengan janda-janda. Ini perintah Allah. Jelas itu adalah apa? Taufik dari Allah Ta'ala, entah taufik atau wahyu. Buktinya memang Allah Ta'ala yang membimbing macam itu. Kalau keliru pasti sudah diperbaiki. Hikmahnya untuk apa? Mempererat hubungan persaudaraan dengan kabilah-kabilah itu, terutama kabilah yang ada potensi memerangi Nabi. Seperti Bani Makhzum, kabilah bangsawannya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Setelah Rasulullah kawin dengan mereka, maka banyak keluarga-keluarga itu yang masuk Islam atau minimal malu hati untuk memerangi Nabi. Ini diantara hikmahnya. Kalau di Indonesia ini dia lain sikit. Karena ke kampung ni ada banyak janda kawin jadi lain sikit. Ada juga yang niatnya kawin memang untuk cari harta, lalu jadi, atau untuk membuat kezaliman, atau ada niat yang baik-baik. Seperti misalkan siapa? Imam Ishaq bin Rahawai menikah dengan seorang janda bukan karena kecantikan, bukan karena harta, tapi karena janda ini memiliki kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Maka dia menikahi wanita karena apa? Karena demi mempelajari kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Mungkin waktu itu belum banyak kan kitab-kitab dicetak masa itu. Jelas susah. Ada dua program sama. Iya. Niat yang baik, niat soleh. Dari ilmu. Iya, bukan karena ingin menguasai harta si janda misalkan, naudzubillah. Tapi itu membantu janda. Oh, jelas itu baik, menaungi untuk menafkahi dia dan sebagainya. Kasihan kalau sana sini sendirian. Malu ada itu. Betul. Baik.
Kemudian disebutkan di sini Ummu Salamah, yaitu Hindun bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah namanya Hudzaifah Al-Makhzumi. Ini Ummu Salamah Al-Makhzumiyah, termasuk kabilah bangsawan dari Quraisy, Bani Makhzum. Qalat, dia bercerita, baina, ini mabniun ala sukun fi mahalli nasbin, sebagai apa? Sebagai dzaraf. Baina ini dzaraf. Yaitu suatu ketika ana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, saya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muttaji'ah, boleh jadi muttaji'ah sebagai khobar di sini, dan boleh jadi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Khobar awal, muttaji'ah khobar sanin, boleh juga. Fi khamisah, di suatu selimut. Ini menunjukkan kemesraan. Jangan terbiasa suami istri pisah rumah misalkan tanpa ada udzur apa-apa misalkan. Sering suaminya kerja di Hong Kong sementara istrinya ditinggal di Langkawi lama, nanti boleh timbul fitnah. Hendaknya apa? Sama-sama. Itu ketika itu saya mengalami haid, iya, datang mendadak, boleh jadi padahal sedang apa? Satu selimut dengan Nabi. Fansalatu, kemudian saya keluar dari selimut tadi dengan perlahan-lahan. Ini masuk dalam masalah adab agar tidak mengejutkan Nabi. Boleh jadi Nabi ingin rehat karena habis letih bekerja, letih berdakwah, letih ini dan itu. Ummu Salamah berusaha untuk mengurusi urusan dia tanpa mengganggu rehatnya Nabi. Fa akhadtu siyaba haidati, kemudian saya mengambil pakaian haid saya. Kata para ulama, ini menunjukkan boleh seorang wanita memang apa? Sengaja mempersiapkan pakaian untuk masa haid agar pakaian yang cantik-cantik tidak terkena darah. Dia dah selama masa haid pakai pakaian yang itu, atau paling tak pakaian dalamnya yang itu. Pakaian luar yang cantik misalkan, yang lainnya. Masa dulu tuh mungkin tak ada kabur. Iya, jelas susah untuk pempes-pempes. Tapi kita tak tahu zaman dulu kemungkinan ada kabur. Mungkin juga. Mungkin cuma tinggal ada duit tidak misalkan. Dia kabur mungkin dia balik apa tutup gitu. Tetap ada aja. Iya, usaha survival bertahan hidup di masa itu, pakai kain apa untuk biar darah tidak menetes. Menetes habis basah. Iya, betul, susah. Jelas waktu itu Libres belum sampai dijual ke sana, belum. Pempes tak ada ya. Iya. Tapi dalam bentuk pempes yang dipahami oleh masyarakat itu ada yang dibuat. Tetap ada aja di masa itu, diusahakan, usaha ini, usaha itu ada aja itu. Anufisti, maka Nabi bertanya, menunjukkan apa? Ya, Nabi terbangun. Karena jelas Rasulullah sendiri sudah mengatakan apa? Nahnu ma'syaral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami masyarakat Nabi, mata kami tidur tetapi jantung kami tidak tidur. Karena memang harus siap siaga, selalu siap menerima wahyu. Makanya begitu Ummu Salamah keluar dari selimut, Nabi langsung tahu. Nah, kemudian Nabi bertanya, ada apa? Anufisti, apakah engkau mengalami nifas? Qultu na'am, iya. Nifas ini bukan perempuan yang melahirkan anak. Nah, makanya ini masuk dalam bab boleh haid dinamakan nifas, tak masalah. Karena darahnya pun jenis darah yang sama, tidak masalah. Fada'ani, maka Nabi memanggil saya. Ini sebagai penjelasan, yaitu jangan sampai membayangkan seperti orang-orang Yahudi yang nanti istri yang kena haid langsung dibuatkan kemah di luar. Kasihan, sedang hujan, sedang apalah, nanti masuk angin pagi-pagi misalkan, banyak nyamuk lagi. Di tempat kita mungkin banyak biawak lah atau banyak apa. Naudzubillah. Namanya kebun kan, biasa di mana-mana. Jarang kalau masuk itu, kecuali kalau tak ada yang tinggal lah, mungkin ada biawak masuk lewat dapur lah apa. Intinya adalah di sini Nabi menjelaskan dengan amalan langsung, yaitu tetap boleh tidur di atas ranjang yang sama, di dalam selimut yang sama, itu tidak masalah. Fada'ani, maka Nabi memanggil saya. Ya, tak perlu sampai menjauh-jauh gara-gara haid. Fatoja'tu ma'ah, kemudian saya berbaring bersamanya fil khamilah, di dalam selimut. Kalau yang junub saja itu Nabi merasa heran, kenapa engkau jauh-jauh, sementara mukmin itu tidak najis walaupun dia junub.
Yaitu apa? Ini menunjukkan bahwasanya haid atau nifas tidak menghalangi untuk orang tetap bersentuhan. Nah, kalau ini saja boleh, apalagi sekedar junub, yang tentunya apa? Yang hukum asalnya adalah tidak najis tentunya. Lebih tak masalah lagi, sekedar sentuhan kulit itu tidak masalah. Khamisah dengan khamilah terjadi perselisihan di kalangan ulama. Yang satu mengatakan apa? Khamisah berbulu, khamilah tidak. Ada yang mengatakan dibalik. Ada yang mengatakan khamisah itu adalah kain lebar yang ada manik-maniknya atau ada semacam hiasan-hiasan, gambar-gambar sikit misalkan, gambar kecil-kecil, itu khamisah. Tak masalah. Intinya adalah selimut, menunjukkan boleh, yaitu tidur satu ranjang, bahkan satu selimut, bahkan bersentuhan dengan wanita yang haid. Takkan dengan ini satu selimut tapi mungkin 3 meter jarak, nggak perlu, tak ada penjarakan. Jadi ada alif lam, satu lagi tidak ada alif lam. Al-khamilah. Makanya al ini dohirnya adalah yaitu ahdiyah, yaitu ya kain selimut yang tadi, tetapi namanya agak lain, khamisah dengan khamilah. Maka ini menguatkan pendapat yang mengatakan khamilah dengan khamisah sama aja, intinya adalah selimut. Tapi kalau itu ada alif lam. Iya, yang belakang alif lam menunjukkan yang itu, kain yang tadi, selimut yang tadi. Selimut khamisah tadi lah. Iya. Maknanya selimut yang sama. Iya, dohirnya begitu. Makanya ada iskal, ini sama kah tidak? Karena al untuk yang kedua itu menunjukkan dia adalah kembali ke yang pertama. Tapi kenapa tadi dikatakan khamisah, yang ini khamilah? Sebagian ulama mengatakan berarti sama itu khamisah dengan khamilah. Mungkin ada khamilah, mungkin selimut yang spesial lah gitu. Selimut baru yang tak tahu karena tidak disebutkan di zaman Nabi punya selimut baru-baru dan apa. Tapi macam Ibnu Salamah menggunakan perkataan khamisah dan al-khamilah, mengapa perkataan ini berbeza? Itu yang para ulama jadi merasa iskal, apakah memang khamilah dengan khamisah itu sama? Sekedar apa? Sekedar kekayaan bahasa. Karena nanti dalam hadis Abi Hurairah, dohirnya Nabi membezakan antara khamisah dengan khamilah. Tapi tak masalah, intinya selimut, kain yang lebar. Ada di sini dia lepas dia cabut pakaian yang haid, nanti pakaian baru, tidur bersama Rasulullah balik. Iya betul. Maknanya sekarang inti dia pakaian yang telah haid itu dibuang, dibasuh ataupun mungkin yang kena haid ya dicuci, jelas disiapkan untuk dicuci. Ataupun tidak pakai baju. Ini memakai pakaian haid, pakaian yang memang disiapkan untuk mengalami masa haid. Dia memakai. Salah itu, mana saya melepaskan mungkin ganti pakaian baru. Ini salah tuh, yaitu saya keluar dari selimut itu perlahan-lahan, kemudian ambil baju, ya tukar baju haid, memakai baju yang memang untuk haid. Jadi hadis ini maksud dia yang utama apa? Kalau yang diinginkan oleh Imam Bukhari, yaitu haid dinamakan nifas. Buktinya apa? Ummu Salamah mengatakan siyaba haidoti, pakaian haid. Tapi Nabi mengatakan anufisti, apakah engkau nifas? Saya menjawab iya. Menunjukkan haid dengan nifas sama saja, tak masalah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah itu. Mana perkataan haid dan nifas saja lah. Ya, intinya Bukhari baru membahas ini, nanti hadisnya terulang berkali-kali lagi untuk bab yang lain, pembahasan yang lain. Tayyib. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.